Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun yang pagi hari ini dalam perjalanan diberi kemudahan, diberi kelancaran ya, dan sudah menyempatkan ibadah sholat subuh. Tandanya berarti ini sudah jam 5. Yang baru pulang dari masjid juga hati-hati, perjalanan semoga lancar sampai rumah sebelum nanti mempersiapkan untuk melanjutkan aktivitas apapun. Pagi hari ini kawan, kita akan ketemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Alhamdulillah masih pagi begitu Semangat Ustadz ya. Pagi pokoknya. Betul, Setiap hari bersemangat. Insya Allah. Wah Masya Allah, ini yang dalam perjalanan panjang kemudian mendengarkan Ustadz Mim gitu langsung wah semangat Biar, langsung ya. Biar gitu ya Ustaz. Kemudian semangat melanjutkan aktivitas yang biasa mungkin bersosialisasi ataupun berorganisasi. Itu kan ada apa Ustadz, ada kolaborasi, tapi ada juga yang bersaing gitu. Nah sebenarnya Ustadz Mim, kalau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu bersaing atau kolaborasi ya Ustadz ya? Nah, kalau bersaing itu kesannya ada negatif, tapi ada kesannya kalau kita nggak bersaing kita nggak akan maju-maju Ustadz. Atau kolaborasi, sebenarnya yang mana Ustadz yang diajarkan? Monggo, selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mari kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan ucapan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat yang telah kita nikmati, yang telah kita gunakan, sungguh semuanya hanya dari Allah saja. Alhamdulillah. Maka mari kita bersyukur dan terus bersyukur. Insya Allah. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ya pagi hari ini Mbak Ayu telah mengajak kita ini dengan satu pertanyaan. Bagaimana Nabi mengajarkan kita di dalam bersosialisasi, bermasyarakat ini berkolaborasi atau berkompetisi atau bersaing ya, bersaing. Nah, ini kelihatannya nggak pernah bisa lepas ya kalau kita mau ya hidup Ustaz. Ini ya dalam hidup kita ini kita akan ketemu dua hal ini. Nah ini memang sesuatu yang apa istilah saya ya manusia lazim. Ya nek jenenge wong kumpul uang itu mesti kan ini Pak ya. Ada keinginan, ada dorongan untuk melakukan kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Betul. Nah, maka dari itu saya akan petikkan dulu sebuah hadis Rasulullah yang pendek sekali yang saya kutip dari kitab Nasihatul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu bersikap ghibtah. Ghibtah itu ya. Iya. Nanti saya jelaskan. Sedangkan orang munafik selalu berbuat hasud. Nah ini kata kuncinya adalah ghibtah dan hasud. Ghibtah ini yang kemudian begini, kita sebut saja apa ya istilahnya. Paling gampang ini saya jadi ingat ini Mbak, beberapa waktu ini di komunitas kita ya. Di komunitas kita para pendidik, para guru itu ada sebuah postingan yang menarik untuk menjelaskan antara ghibtah dan hasud, antara bersaing dan berlomba atau berkolaborasi. Nah, sebut saja ini seorang ibu guru. Ibu guru, beliau memegang alat tulis, kemudian membuat dua buah garis lurus sama panjang, ya kira-kira
30 cm gitulah ya, 30 ya, cm. Garis A dan garis B. Si ibu guru bertanya, wahai anak-anak, bagaimana pendapat kalian jika ingin memanjangkan salah satu garis dari 2 garis ini? Caranya bagaimana? Nah, sejenak anak-anak berpikir, kemudian ada seorang anak pemberani, sebut saja namanya Ahmad, itu aja ya. Ya, Ahmad angkat tangan, saya bu guru. Gitu. Oh bagus. Gimana Ahmad? Dia maju. Kemudian dia ambil penghapus. Kemudian garis B-nya itu dihapus sebagian. Dia bilang, loh ini bu guru, garis A lebih panjang dari garis B. Oh bagus gitu ya. Oke, cerdas kamu. Ya. Ada yang lain lagi? Kemudian Muhammad angkat tangan. Saya bu guru. Gitu ya. Oh baik, silakan maju. Nah, kalau saya berbeda bu guru, ya gimana bedanya? Dia mengambil alat tulisnya. Kemudian garis A itu ditambahkan panjangnya. Nah, gitu. Wah, bagus juga kamu. Nah, setelah itu ditanya masing-masing alasannya. Ahmad berargumentasi, Muhammad juga berargumentasi, kemudian ditawarkan kepada teman-teman sekelasnya. Setelah mereka bersih tegang kan ya, dibiarkan aja sama bu guru. Mereka saling berbeda pendapat. Setelah agak lama berlangsung diskusi di kelas itu, kemudian bu guru melerai dan membuatkan sebuah kesimpulan. Nah, anak-anak sekalian, itu ya. Apa yang dilakukan oleh Ahmad ini untuk menang, dia untuk menang dia mengalahkan orang lain. Membuat orang lain kalah, membuat orang lain ya kalah gitu ya. Kemudian Muhammad ini dia tidak melihat orang lainnya, dia melihat dirinya. Dia tambahkan kemampuannya, dia naikkan kompetensinya, dia naikkan kebisaannya, maka dia bisa menjadi lebih baik. Ya, dia berpikirnya bagaimana dia lebih baik. Kalau Ahmad tadi bagaimana mengalahkan. Nah, inilah yang disebut secara mudah saja kita menganalogikan apa itu bersaing dan apa itu berkolaborasi. Artinya apa? Kalau menurut istilahnya Rasulullah tadi itu, istilahnya lebih tepat barangkali. Bahwa kalau orang beriman ingin lebih baik daripada orang lain. Gitu ya. Tetapi kalau orang munafik, pikirannya itu ingin mengalahkan orang lain. Nah, gitu. Bedanya di situ. Iya. Sehingga istilah kita yang lazim dalam persaingan, ini adalah kompetisi. Maka orang lain itu dianggap kompetitor. Kan gitu Mbak Ayu ya? Iya. Saya berkompetisi dengan Mbak Ayu, maka Mbak Ayu dengan saya adalah para kompetitor. Kan itu ya. Sehingga melihat orang itu siap dikalahkan atau mengalahkan, kan itu. Sehingga dia berfokus bagaimana cara mengalahkan. Nah, kalau ghibthah itu dia fokus bagaimana memperbaiki diri sehingga dia lebih unggul, lebih baik, lebih baik daripada orang lain. Nah, kalau yang pertama dia fokus bagaimana atau melihat, meneliti, bahkan melakukan kegiatan intelijen saya gitu ya. Untuk menemukan kesalahannya, untuk menunggu kelengahannya agar kalah, kan itu. Sebaliknya kalau ghibthah itu dia belajar dari orang lain. Dia bisa 2, wah saya berusaha bisa 3. Dia bisa 4, oh saya harus bisa 5. Gitu. Bukan fokus kepada melihat, menemukan kekurangan orang lain untuk dikalahkan. Tapi dia melihat orang lain itu untuk belajar, kemudian diperbaiki, kemudian dia lakukan dengan lebih baik lagi. Sangat tipis dan hati-hati sekali Ustaz. Betul. Ya. Maka tadi itu kata kuncinya, kata Rasulullah, orang beriman itu ghibthah.
Kalau dia melakukan kegiatan atau ya ini fenomena sosial kita dalam bersaing itu landasannya iman, itu ghibthah berarti. Tetapi kalau dia landasannya iri, nah itu tadi kan hasud hasud, maka dia orang yang munafik. Nah ini kata kunci yang penting Mbak Ayu ya, bahwa kalau kita hidup ini isinya itu pikiran kita ini mengalahkan orang kan itu nanti, maka kita akan berusaha sebanyak mungkin, sesering mungkin, sebesar mungkin mengalahkan orang ya, menghapus, menghambat, kemudian menghalalkan cara-cara kan itu ya. Sekarang membunuh karakter itu ya, menyebarkan hoax, kemudian menjadi buzzer yang dalam konteks negatif. Katanya buzzer itu bisa konteks positif ya katanya. Itu ya. Pokoknya intinya bagaimana dia kalah. Maka dimunculkan keburukannya, dieksploitasi kekurangannya gitu. Seolah-olah manusia itu harus sempurna gitu ya. Kalau ada kelemahannya berarti dia tidak layak misalnya gitu. Padahal siapa orangnya yang tidak punya kelemahan kan itu. Nah, itu adalah hasud. Itu adalah kemunafikan. Itu sikap perbuatan orang munafik. Ini yang harus kita jauhi. Bahwa kalau kita ingin lebih baik dari orang lain, maka lihatlah orang lain kebaikannya. Dan dari kebaikan orang lain itulah kita belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga kita tidak sibuk untuk mencari keburukan orang. Kejelekan, kelemahan orang. Kan sakit ya Mbak ya kita kalau lihat di media sosial kita ini. Iya Ustaz. Orang di framing gitu ya. Iya. Kemudian ada istilah cari salahnya, cari jeleknya. Dibuatkan kayak gimmick atau apa gitu ya. Betul. Ya, sehingga seolah-olah orang ini tuh buruk sekali. Jelas gitu, kaun api. Betul. Nah, ini jahat sekali. Kenapa jahat ya? Ini perbuatan yang orang hasut ini. Orang dengki, orang iri, begini nih pekerjaannya. Begini nih pekerjaannya. Dia tidak peduli berapapun harga yang harus dia keluarkan. Yang penting harus mati karakternya. Itu. Walaupun dia orang yang baik misalnya gitu. Iya. Ada 10 kebaikan, hanya 1 keburukan, keburukannya kan dieksploitasi. Untuk apa? Mengalahkan dia. Hatinya itu bagaimana Ustaz? Bagaimana? Hatinya itu bagaimana Ustaz? Itu saya sudah dibahas. Butuh 2 jam dong ini. Masya Allah. Maksudnya apa yang dia cari tuh kalau sudah karakter katakanlah kata dia Ustaz, karakternya itu jatuh, puas begitu Ustaz, atau apa yang dicari Ustaz? Naluri kita kan Mbak Ayu, manusia ini kan nalurinya kan sama, ingin menang, ingin unggul, ingin lebih baik dari orang lain. Itu sudah instingnya manusia. Tetapi pada saat dia ingin mengekspresikan nalurinya itu tadi, kan ada 2 pilihan dia, mau ghibthah atau mau hasud kan itu ya. Kalau dia hasud ya tadi itu yang dilakukan. Tetapi kalau dia ghibthah itu dia akan belajar banyak pada orang lain. Semakin banyak dia belajar, semakin banyak dia bertanya, semakin dia banyak berkaca kepada orang lain, semakin punya banyak referensi, acuan bagaimana dia cara meningkatkan kompetensi dirinya, meningkatkan kepribadiannya, memperluas pengetahuannya, begitu seterusnya. Sehingga semakin banyak orang dia temui, semakin bertambah kebaikannya, semakin luas pengetahuannya. Gak cupu bahasa Arab saya kira. Gak cupu. Tidak peduli dia orang kaya, orang miskin, berpendidikan atau dia tidak berpendidikan, gitu ya. Hanya pendidikannya tinggi atau pendidikannya rendah itu sesungguhnya setiap kita memiliki naluri untuk itu, dan pilihannya 2 itu. Apakah dia ingin mengalahkan orang lain sehingga nggak ada orang hebat kecuali aku di lingkungan ini, misalnya gitu ya. Sebaliknya orang yang pertama, orang yang beriman itu tidak begitu tujuan hidupnya. Ada orang baik, saya juga kepingin baik. Dia lebih baik, maka saya juga akan lebih baik lagi. Maka akan terus saling melengkapi kan akhirnya, saling melengkapi, bukan saling menghakimi, bukan saling meremehkan, menjelek-jelekan, tidak. Maka dari itu
tidak akan ada rasa permusuhan itu ya. Kan gitu kunci langkah berikutnya. Betul. Bahwa ketika dia berpandangan orang lain itu bukan pesaingku, maka sesungguhnya dia tidak punya musuh kita. Ya. Tidak punya musuh. Enak atau ngurip gak ada musuh itu Mbak ya. Alhamdulillah tenang gitu. Sama juga dengan kita menjalin membangun, merintis sebuah perusahaan, usaha kan itu. Kalau kita sudah sama-sama warungnya misalnya gitu ya, kemudian melihat warung orang lain adalah pesaingnya, maka dia akan mencari cara bagaimana warung sebelah ini tidak laku. Dengan segala cara akhirnya kan itu. Tapi kalau dia pikirannya ghibthah itu lihat tuh warung sebelah kok rame ya, kenapa ya? Oh, layanannya, servisnya, kemudian propertinya, kemudian rasanya, taste-nya misalnya begitu. Itu aduh, aku harus belajar lagi. Misalnya gitu ya. Kemasannya, cara memasarkannya, itu akan menjadi ilmu kan yang makin banyak belajar akhirnya kan. Ini yang membedakan antara mana orang yang beriman dan mana orang munafik ketika dia berada di dalam sebuah fenomena atau insting atau naluri kemanusiaan kita bersaing satu sama lain. Ini sama-sama orang cantik misalnya Pak ya. Sama-sama orang cantik kan jadi gitu. Kenapa ya dia cantik? Misalnya gitu. Oh, karena misalnya tutur katanya baik. Masya Allah. Aku belajar ingin bertutur kata yang baik. Kan bisa memancarkan kecantikan Mbak ya. Tutur kata yang baik itu. Begitu seterusnya. Sehingga setiap hari tidak ada waktu kecuali kita menambah kebaikan kita. Menambah tadi itu. Garis A tadi, bukan mengurangi terus ya. Iya. Semoga bermanfaat. Iya. Saya langsung keingat Ustadz, oh itu karena skincare-nya mahal gitu. Ya Allah, bersaingnya karena iman ya Ustadz ya, berlandaskan iman. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Mim juga menguatkan kita kawan yang mau bersaing atau mau berkolaborasi, utamakan atau berlandaskan iman. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.